dibuka kitab yang besar, kitab materi namanya, kalau dibeli kitab materi yang besar, halaman 1. Yang diajarkan adalah sebelum halaman 1. Mula-mula atau pertama kali yang diajarkan sebelum halaman 1. Dibuka, yaitu pada tulisan Bismillah itu. Yaitu syaratnya mengajarkan kitab Tijan Ad-Daruri adalah bisa membaca Quran, kedua bisa membaca Pegon. Pegon adalah tulisan Arab yang selain bahasa Arab. Jadi walaupun bahasa Inggris ditulis Arab ya Pegon jenenge. Kalau di Malaysia namanya Pegu, judulnya Pegu bukan Pegon. Bahasa Indonesia kok ditulis Arab ya Pegon, Arab benar. Makanya saya menyebutkan tulisan Arab yang selain berbahasa Arab namanya Pegon. Itu termasuk syaratnya. Yaitu pertama kali anak diberikan nazam, nyanyian. Ini tanpa bahar-baharan, bahar kampung, dan biar di berak roja, semadid dan sebagainya, betul. Cuman cara jeporo ngelagake ngaten Bismillahirrahmanirrahim, anak disuruh nyemak. Ini dilihat yang ada tulisan Bismillah khatnya itu di bawahnya, anak disuruh nyimak. Dengan nyuwun sewu para ustaz-ustazah niki dengan tak anggap kowe caci nek dhisik nggih. Sing durung apa-apa. Nah, artinya makin tak kon muni nggih jawab ngoten nggih. Tak tinggal nyuwun sewu saderenge. Mangke mbak sing tak kontrakten ngajeng nggih ngoten. Ayo anak-anak, ngoten nggih. Ya, tulangan salah anak niki kitab kuning untuk anak-anak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ngurungake dhisik nyemak tulisane. Jadi anak-anak kan lagi tulisane piye ya? Kan nggih. Sing nomor setunggal artinya baris ke pertama. Mim utawi dan mim yang digulung tidak usah dibaca. Mim utawi khaiku mubtada khabar fa alif sopo fa'il akal. Anak lagi lima, maksud nggih. Tak dibalik mana? Ayo didelok. Mim utawi khaiku mubtada khabar fa alif sopo fa'il akal. Dan saat ini yang ketiga bareng-bareng. Mim utawi khaiku mubtada khabar fa alif sapa fa'il akal. Nggih, mesti tunjuk. Yo nang iko baca. Ayo enggak, jajal kan ngoten nggih. Ben iso memahami seneng terhadap nazam. Itu yang utama. Setelah anak bisa membaca itu, kemudian guru menerangkan di dalam kurung itu ada kurung mim. Caranya menerangkan melihat di atasnya, tabel di atasnya. Terus dengan lupa kan iso ndelok akase. Nah, terus guru ini orang ketok orang iso, orang ketok orang iso sebab di atasnya ada. Nah, makanya metode ini tak buat seringan-ringan mungkin bagi ustadz yang mengajarkan. Terus anak dilihat mim adalah mubtada. Mim adalah mim singkatan mubtada. Singkatan bisa mim singkatan dari mubtada. Maknanya utawi. Mim singkatan dari mubtada, maknanya utawi. Terus nanti anak disuruh niteni atau menghafal itu. Mim singkatan dari maknanya. Terus kemudian kho, anak terangkan kho satu-satu. Nih anak kecil satu-satu. Atau langsung digedeg kau jadi nggak ada nih. Makin tak bingung. Kho singkatan dari khobar, maknanya iku. Fa singkatan dari maknanya fa alif, singkatan dari
maknanya. Ngoten nggih satu-satu carane ngoten. Sulit tambutan guru. Mboten nggih wong duro tabele jenengan mun supe kan weh nggih aku diisi tang ngono. Ngoten nggih. Ya sekarang bareng wis dibudai terus anak ditugasi berarti mim singkatan dari mubtada maknane utawi kha singkatan dari khobar maknane iku fa singkatan dari fa'il maknane apa fa'alif singkatan dari maknane langsung mim utawi kha iku mubtada khobar fa'apa fa'alif sapa fa'il akan paham nggih sampai ke belakang sampai ngisor ngoten niku cara satu-satu ngoten nggih. Jadi misalkan andaikan yang panjenengan ucal niku kira-kira sek keentengan sek keringan akhirnya tak lagu iso wa tambahi malih dua nazam dua nazam sesuk apal nggih kudu apal langsung iso apal punya di apalane karena kecil itu lebih cepat dibanding awake dhewe ngoten nggih. Terus yang kedua mim fa tandane maf'ul bih ing maknane za ing dalem zorof tak mim tamyiz apane yo mim fa tandane maf'ul bih ing maknane za ing dalem zorof tak mim tamyiz apane. Terus yo terangke satu-satu paham nggih? Monggo diterusake bareng-bareng. Yang ketiga mim ta kelawan maf'ul mutlaq arane son sifat maknane kang lam ketuwe barupane badal sing ba iku sebab ain karana mongko aran jawab mamaring lam alif ojo nun fa ora ha alif ha hale ing Allah sing jeda titik telu dhamir sya'an kelakuan kha min iku maujud faham no temenan ya tegese kanggo maknane nafsiri alif lan kha ardi ila akhiri syair iki alamat cara maknani mawi singkatan santri ibtidai manut jarane ulama salafi nyadong berkah ilmu kang manfaati. Terus saya sudah ada tabelnya di atas. Ini pas bodei murid kok lali, kita ada delok ngelirik tabelnya kan ngoten boten konangan nek awake dhewe lali. Paham nggih? Jadi yang penting tidak takut mengajarkan. Terus mangkene dipasrahi ustaz ingkang sepuh, "Mbak, kamu mengajar ini, anak ini dengan pegang 5." Pas wayu dalune Mbak Kripe misale ngoten. Lah mangke sorogane dibarengake sing pun mahir. Ngoten sing alim-alim. Terus ustaznya memang terbagi dua. Ada ustadz yang junior dan senior. Yang junior saya ngelatih materi, yang senior nampi sorogan. Ngaten nggih. Terus betul saya kangelan wekdale saya kagian. Atau barangkali karena tidak ada senior ingkang kober pun kada waktu kathah latifah kathah langsung bermateri, misalkan materi maghrib engko jam 09.00 atau pagi bar subuh bar ngaji Quran subuh langsung sorogan kitab ini saged. Tinggal karek posisi di pesantrennya seperti apa, napa nggih kurikulumnya. Setelah mengajarkan ini, andaikan diajarkan anak-anak kecil lulusan TPQ 5 hari sambut dekap.
untuk belajar nazam 5 hari saja. Atau seminggu wis wal bersapal dhewe, awake dhewe malah kalah hafalane. Nggih, langsung dipundhaki. Maknane utawi singkatan dari diwalik saged. Nek kula tak walik biyen. Maknane utawi singkatan dari mubtada, kha maknane iku singkatan dari khobar, mimfa jelas. Mimfa singkatan dari maf'ul bih maknane mimta singkatan dari diwalik saged. Minta singkat maf'ul bih maknane kelawan. Nah, ngoten. Walaupun sampean oleh budhe itu ngopet-ngopet iku karo delok tabel. Nah, ndak apa-apa. Kakek ini lagi ngene, ngoten nggih. Nggih, nah niki dados ibarat sing pelajaran wis lali-lali saged emut malih. Setelah mempelajari dan dianggap murid niku sampun apal kode dan maknanya, iki utama. Setelah apal kode dan maknanya singkatan-singkatan wau baru diajarkan halaman 1. Nah, ingat nggih? Ngomongnya tak praktekake. Halaman 1. Jadi syarat utama sebelum halaman 1 kudu wis apal murid-murid jenengan. Nek dereng ampun dipindah. Mangke ndak terus gugup. Halaman 1. Iki nyambung ngaji tiyang kuno. Ya cara kula ngaji dek ten simbahipun Mbah anu Gus Zaki. Gus Zaki niku kan simbah asli Robaya niku nggih. Kula ngaji pertama terus ten Robaya. Robaya dari Mbah simbah termasuk langit simbah. Ngaji pertama. Ngaji diri dibaranya ngawiti ngaji ingsun angin iki kitab Tijan Ad-Darori ingsun ngawiti kelawan nyebut bismillahirrahmanirrahim. Caranya mucal jenengan maos dhisik. Bocah kon nyemak. Ayo anak-anak disemak halaman 1 yang paling atas. Anak-anak dilihat paling atas. Pak Guru biar membaca dulu, kamu melihat tulisannya. Nyemak. Ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Tijan Ad-Darori ingsun ngawiti kelawan nyebut bismillahirrahmanirrahim. Iki ketemu lagi. Ayo sekarang doniru anut kali bacaan Pak Guru. Nah, kata. Dengan anak-anak nggih, niru. Ngawiti ampun langsung ayo. Aku tak mau dhisik jenengan anut nembe ngoten nggih. Ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Tijan Ad-Darori ingsun ngawiti kelawan nyebut bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibaca anak-anak. Ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Tijan Ad-Darori ingsun ngawiti kelawan nyebut bismillahirrahmanirrahim. Pinter anak-anak, tepuk tangan kan ada. Oke. Sekarang anak dipahamkan cara memaknai. Sekarang guru membacanya lewat disemak yang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. Kelawan nyebut asmane Allah. Ini perhatian, walaupun hal yang sekecil ini, ketika memberi memaknani itu hurufnya, harokat hurufnya harus hidup. Nah, katanya, orang Bismillah, kelawan nyebut asmane Allah, kan kadang-kadang tidak terpikir kan? Makanya anak diwarai, dimurui, Bismillahi, kelawan nyebut asmane Allah, ya.
Ar-Rahmani zat kang welas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas ing dalem akhirat logo. Ayo dibaca bareng-bareng antara lafaz dan maknanya. Ayo. Terus anak ditunjuk temuan, anak senang digawe meriah, digawe senang. Terus anak tidak merasa terbebani. Anggere ngene yo. Jadi ini kan ngoten nggih. Ngoten. Terus nyaman, biar murid itu nyaman, tidak tertekan. Ngoten. Salajengipun pun dianggap ini bisa. Awet ngawinya Jason sampai maknani bismillah. Lajeng diteruskan kembali apabila waktunya masih cukup, kemudian anak dianggapnya dengan perkirakan orang terlalu beban berat, langsung dilanjutkan juga ke panah ini. Tapi apabila sudah terlalu berat, mau diulang kelas loro misalnya kelas 2 SD bisa. Nah, kan sekarang kan kayak qiraat ini kan berlomba-lomba, sedini mungkin anak bisa baca Quran. Bahkan kelas 2 sudah wisuda qiraati katanya. Niku ada di Wonosobo kemarin niku kelas 2 SD niku menhatam Al-Qur'an jari ini. Nah, dites ya jadi iso temenan iki. Makanya ketika beban pikirannya anak itu kemudian merasa terbebani, diberhentikan. Apabila masih berpeluang, ya diteruskan niki. Panah di situ menunjukkan suaranya keras, suaranya lantang, rotok dhuwur, intonasi tinggi. Iki tiru-tiru Mbah Kiai dari ini. Ketika maos kitab. Qalal muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nah, bagi ini maos kitab selalu itu dibunyikan. Makanya dikei panah khusus jadi anak kedah hafal. Sekarang anak-anak tiru. Nah, tiru Pak Guru. Qalal muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ayo sareng-sareng qolan Asy-Syaikh berarti pelajaran dari ngawiti ngaji ingsun sampai kolal mu'alif diselesaikan satu rangkaian. Sebab niki setiap arep memulai pelajaran berikutnya niku pertama kali anak-anak disuruh membunyikan nadam. Ayo nadam dibunyikan. Utawi terus kamu langsung nyambung ngawiti ngaji ingsun iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sampai qala mu'allif niku satu rangkaian yang selalu untuk memulai setiap tahapan pelajaran.
Paham nggih? Lah terus sadurunge memulai pelajaran jenengan budheki. Bari kala ma'ale besbar pas Al-Fatihah. Jangan nggih. Bar Al-Fatihah terus beli mim manane utawi singkatan dari mubtada kok manane. Nah, jadi mangke saut-sautan antara guru ngoten nggih kaliyan murid. Jadi itu meriah ketika sebelum memulai pelajaran maknani kitab itu selalu dengan budheki. Nah, walaupun dengan kalian delok tabel. Nah, yuk kitabnya ditutup kabeh aja oleh delok. Nah, jenengan delok dhewe. Ngaten nggih. Terus mangke kesane meriah. Bon. Sekarang mulai belajar membaca kitab kuning. Nah, niku wau pembukaane. Kira-kira 1 minggu selesai. Ngaten bau. Sekarang halaman 1. Halaman 1 di situ ada tulisan hitam di kolom itu hanya membantu guru apabila lupa. Jadi apa yang tertera di kolom yang hitam itu berarti target-target yang ada di dalam kolom besar. Cara mengajarkannya, anak disuruh anak-anak ayo melihat kitabnya yang ayat 1. Jadi Quran apa? Kitab kuning tak buat kayak ayat Al-Quran. Tidak ada yang kitab kuning 1, 2, 3 tidak ada. Los titik wae ora ono kok, koma wae ora ono kitab kuning. Anehnya kitab kuning itu. Kita buat ayat. Ayat 1, anak dilihat. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillahirabbil alamin iso kabeh. Sekarang jenengan tak tanyai, jenengan jawab. Iki aku guru, jenengan murid. Nah, perhatikan anak. Alhamdulillah. Di atas alhamdulillah ada huruf apa? Nah, pertanyaan nggih, dengan titeni. Dengan titeni, dengan bahasakan juga bahasanya jenengan betul apa? Tidak harus persis. Alhamdulillah. Di atas alhamdulillah ada huruf apa? Mim maknane singkatan dari alhamdulillah utawi sekabe puji. Ayo. Alhamdulillah utawi sekabe puji. Nah, nggih cara mengajarkan nggih. Tak ulangi balik. Betul tak? Sekarang lillahi. Di atas lillahi ada huruf apa? Kha maknane? Kha singkatan dari lillahi iku tetap ketuwe Allah. Lillahi iku tetap ketuwe Allah. Rabbil alamin. Di atas Rabbil alamin ada huruf apa? Shad singkatan dari Shad maknane Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Sekarang ora usah dibodai tapi tiru. Alhamdulillah utawi sekabeh puji. Lillahi iku tetap ketuwe Allah. Lillahi iku tetap ketuwe Allah. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Kadang-kadang anak itu lupa tulisan yang di atas. Jadi alhamdulillah sekabe budi lo min merah baca nang. Min maknanya apa? Utawi dibudai. Lillahi dikonsentrasi pada makna yang di bawahnya. Lillahi tetap gede Allah. Ayo nanti baca khoknya. Khok maknanya apa kan? Iku ya. Jadi antara atas lafal dan makna bagi pemula itu sulit. Ya, bagi panjenengan mudah sekali. Nah, makanya jenengan mangke praktek dengan sabun gadah putra, praktek nek omahe. Lah nek omahe piyambak dia biasa anakku tak ulang kaya ngeten. Nah, ngono nggih. Pun paham nggih? Alhamdulillahirabbil alamin kados mekaten carane.
Sekarang terus anak suruh baca semua. Pon juara semua. Sekarang ayat kedua. Ayat kedua wassolatu. Jangan perhatikan. Wassolatu, di atas wassolatu ada huruf apa? Mim maknanya mim singkatan dari as-sholatu utawi tambahi rahmat azim. Wassalamu lan tambahi keselamatan. Ala Rasulillahi, di atas ala Rasul ada huruf apa? Kha maknanya kha singkatan dari. Perhatikan anak, di bawah lafal Rasulillah ada angka berapa? Nah itu makanya jadi ada makna yang kembali kepada angka 2. Nah, dibaca ala Rasulillahi iku muga-muga. Lah kata-kata muga-muga ini muga loro. Barang jadi lek kok nggih kudu diwarai. Nah, jadi jenengan pikirannya kertas yang diulangi jadi lek cadul ngeroh tahu ngaji kitab kuning. Tunggu diwarai ala Rasulillahi iku muga-muga tetep ing atase utusane Allah. Ya. Sholat muga-muga paring rahmat takdim. Allahu, di atas Allah ada huruf apa? Fa alif singkatan dari fa'il akal. Maknane Allahu sapa Allah. Alaihi, di bawah alaihi ada angka berapa? Angka 2 yang sama tadi lafalnya apa? Alaihi ing atase Rasulillah. Wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Ayo dibaca anak-anak wassalatu bareng-bareng. Wassalatu terus misalkan andaikan muridnya jenengan itu cukup satu ayat saja. Apabila cukup pikirannya 2 ayat tidak apa-apa. Apalagi misalkan sampai 3 ayat. Satu pelajaran 3 ayat tidak apa-apa. Karena saya bilang rodok cerdas-cerdas, rodok pinter-pinter. Ya 3 ayat langsung 1 halaman. Nah kemudian sebelum pulang, setelah anak ditugasi, ditugasi pun iso maca kabeh, macane wis lancar, kemudian anak ketika mau pulang, ketika mau pulang ditugasi, anak-anak lihat kitab yang kecil, kitab yang kecil, sorogan ya. Anak punya ini, jadi anak punya kitab yang kecil juga punya kitab yang besar. Kata ini Bu. Jadi anak punya kitab 2, kitab kecil dan kitab besar. Anak-anak tadi lihat halaman 1 kitab kecil, kitab sorogan, praktek sorogan. Kitab kecil ini sengaja saya buat kecil. Nek asline ngoten, wah ana matane, ana sarahe, tengah dan pinggir, tulisannya kecil-kecil. Jadi bingung lagi.
lagi di ulang matematika bingung cek ketambahan iki malah seputek maneh kan ngoten nggih. Wah, malah agama malah ngrewoi wong. Nah, nggih ngoten. Tampilannya biar napa ketok kecil, ketok remeh, ketok ringan, tulisannya cek gede-gede, cek besar-besar. Memang sengaja tak cetak seperti ini biar anak tidak terbebani. Sekarang begini, andaikan anak yang panjenengan ajar ini satu ayat, besok kamu harus membaca kitab ini, di dalam kitab kecil ini membaca maknanya dan kodenya. Tapi jangan kitab ini ditulisi. Wah, katanya orang oleh ditulis pokoknya. Kodenya maupun maknanya nggak boleh ditulis. Paham nggih? Nah, harus potong. Besok maju. Nah, maju sorokan. Nek andaikan dengan itu wonten sing senior kudu senior, berarti maju nih. Ini kita sorokan. Alhamdulillah sekaligus dirilah. Oh gitu. Nek bocah niki pun dua ayat. Nek tiga ayat. Yang penting kitab kecil syaratnya jangan ditulisi. Jangan ditulisi apapun biar kosongan. Nah, jangan diharokati juga. Paham nggih? Niki sebelum pulang, artinya setelah belajar ini ditugasi ini. Terus kemudian kalau teori saya yang asli, cuman kadang dilakukan, kadang tidak, ya nggak apa-apa. Kadang boleh-boleh saja, yaitu menulis. Terus sekarang kan anak sekarang karena usum cekelane HP, anak itu tidak bisa nulis HP kok dasar ini. Nulis Jawa itu bisa tulis. Kalau nulis HP nulis kok Google wae kepenak. Wah, ngaten nggih. Terus mau kagian repot saat ini, ngaten. Lah nek Arab saiki nek ketika Arab tidak mboten dikulenakake nulis, mangke aja gak iso maknani. Cah pesantren sekarang niku napa nggih? Ndak iso maknani kitab kuning. Kadang ditulis gedrek, ngoten nggih. Nah niki lho, kadang niki lho. Makanya dalam teori saya, anak disuruh pegang buku tulis. Paham nggih? Termasuk teori saya, anak disuruh pegang buku tulis, dibuat PR. Apa yang dipelajari tadi, misalkan satu ayat, suruh nulis di dalam bukunya. Sak maknane, sak kodene. Nah, berarti pelajaran dua ayat, ya dua ayat kan nulis sak maknane, sak kodene. Paham nggih? Nah, kenapa? Karena ben suwe-suwe iso nulis apa? Ben iso nulis apa? Terus kemudian nek wong nulis niki, akale kalian melampah. Ini teori saya. Sehingga ketika sorogan, yang bagian pegang sorogan nanti, ketika maju, kok ngantong lagi kitab ini dok? Nang tulisanmu mana? Nang tulisanmu mana? Wah, tulisannya cik. Bocah tua, menggo barang-barang ini. Apa-apa ini? Mas, ini kurang sekaki malih. Ini perlu digarisi. Ben ora mlenggo. Nggak disebut aja. Ya, menolong guru juga apabila suatu saat guru niki lali maknane. Nah, gayane nyemak tulisane, mereka tulisane. Jebule guru dhewe lali maknane. Engko nek semaki kan maknane kadang nggih. Nah, tapi mereka tulisane bocah. Lho iki gak betul sing tulisane iki. Nah, padahal guru iki nyemak maknane sing lali wae. Kan untung. Terus tolong biasakan anak nulis Arab berikut maknanya. Nah, ini terserah panjenengan mangke metodenya seperti apa. Kan enak guru orang usah nulis di papan tulis. Kan zaman kula ini kan guru nulis papan tulis dan napa nggih kale maknane. Hanya dengan tulisannya elek. Ada izin guru tulisannya mandi. Ngoten nggih. Kadang ya tulisannya kok maknane kok muwe kok duwo ngoten. Anak mangke rak malah ngisi-sini ya. Dengan teori ini insyaallah dengan nak konangan. Nak konangan. Paham nggih? Dados mangke yang guru sorogan tanyakan tulisanmu mana. Tulisanmu mana? Niki wajib. Sehingga mangke kelas 4, 5, 6 insyaallah tulisannya sapi. Satu, kemudian mesti iso ngurangi tulisan-tulisan karena sudah maknanya ing atasnya mesti iso, ing dalam mesti iso, tidak usah ditulis. Nah,
Saya bisa ngurangi makna. Nek santri anyaran ketika Pak Kiai mawas kitab kan masih lengkap juga kuwa berak kamot. Ngoten nggih. Tapi nek canggih tulisannya saya sithik. Nah, ini melatih wong kula pun. Season kedua, ini season pertama seperti itu. Mangke Safinah nggih ngoten. Mangke Safinah malah pun boten dan malah kalek gampang. Wong wis canggih nih. Yang mempelajari Safinah diutamakan pada murad. Ngoten nggih, murad. Murad kalian memahami. Terus nek Safinah niku pun tidak ada kendala memaknai. Karena satu sudah bisa nulis, dua sudah hafal kode, ketiga makna sudah banyak terkandungi, terhafalkan, sehingga Safinah tertuju pada murad. Bang, kalau Tijan tidak usah murad, hanya makna tok kali nulis, makna kali nulis. Buka halaman 2, ke bawahnya sama. Halaman 2. Ketika melajari halaman 2, panjenengan sinau mutolaah panduan pengajaran di kitab. Ini murid jangan tahu ini rahasia guru. Wah, jadi jangan boleh beli ini rahasianya guru. Terus murid hanya memiliki kitab kecil satu, kitab besar satu. Paham ya? Tidak memiliki metode pengajaran. Ada metode pengajaran. Semua pun ada yang pengajaran, panduan pengajaran. Panduan pengajaran ini cara bahasanya silabuse. Pun ada. Buka halaman 6. Buka halaman 6. Panduan pengajaran halaman 6. Apa yang saya terangkan tadi adalah sudah ada di panduan pengajaran 1 sampai 5 yang saya terangkan tadi. Nah, sekarang mempelajari halaman 6. Jenengan sebelum mengajar bacalah panduan pengajaran dulu. Sehingga andaikan Mbak yang ditugasi mengajar oleh Ustaz senior ya Mbak kayak menikah calimo ini, kemudian pas waya iku delale orang adine sunat diparani bapak ejak mulai kan dong prei kita. Nah, dong prei, wah aku izin Mbak Yai niki bapak mriki ngabari Mbak Yu kula nikah. Nah, atau adik kula nikah mau dilangkai kok. Mah ngaten nggih. Kula kan mantuk. Wah, padahal ya tak apa-apa. Di metode ini tidak masalah sebab ada silabusnya. Berarti mangke mbak yang lain, nah, Mbak tolong aku iki mantuk dimarahi bapak, tolong aku diganti ya pelajarannya ya sampai aku mucal. Nek sampai tak di halaman iki, nah kejelai silabusnya. Nah, aku halaman ke-10 kok ya. Terus ngajarku, lihat silabusnya, lihat panduan pengajarnya, mangke bisa digantikan guru yang lain. Paham ya? Nah, cara mutolaah makatan. Lihat. Mulai halaman 6 berarti halaman 6. Di situ ada kotaan-kotaan, tabel-tabel. Dari sisi kiri, dengan lihat dari sisi kiri halaman 6 yang silabus tadi ada tulisan hal. Hal di situ HAL titik itu maksudnya halaman. Halaman yang ada di kitab besar. Halaman yang ada di kitab besar. Berarti ke bawahnya dengan lihat itu halaman berapa? Halaman 2. Berarti cocok di kitab besar halaman 2. Nah, terus nomor bintang maksudnya ayat laut. Nomor bintang 1. Berarti jenengan mengajar halaman di kitab besar halaman 2 ayat 1. Cara mengajarnya bagaimana? Pengajaran materi dibaca, disinauni, jangan mutolaah anak omah. Ustadz membaca, santri menirukan seperti sebelumnya. Berarti kalau kita mau alhamdulillah saya budi sampai nomor 1 habis. Berarti seayat dok. Kemudian tunjukkan materi pada kolom bawah di halaman 2.
Maksudnya adalah materi kolom bawah di halaman 2 adalah bawahnya kitab besar ini yang hitam. Coba jangan lihat kitab besar yang di bawahnya ada kolom hitam gitu ya. Maksudnya itu. Kemudian cukup diterangkan nomor 1 saja. Tentu setelah memaknai ayat 1, tolaba minni ba'dul ikhwani kayak wau, kayak alhamdulillahirabbil alamin. Setelah 1 ayat, dengan kemudian mengajarkan kolom bawah. Paham ya? Kolom bawah. Cukup menerangkan nomor 1 saja, yaitu tentang wa yang diberi makna dan yang tidak diberi makna. Wa yang diberi makna dan tidak diberi makna. Perhatian, setelah Ustadz mengajarkan materi selesai, santri ditugasi menulis seperti hari sebelumnya. Begitu cara pengajaran setiap hari. Targetnya adalah santri mulai dikenalkan ilmu nahwu dalam membaca kitab. Santri cukup paham, tidak perlu hafal. Nah, cara mengajarkan begini, urut-urutannya. Anak-anak dilihat halaman 2 ayat 1. Tolaba wasnumre monggo. Minni sanggeng engsun. Ba'dul ikhwani iki rada percetaane rada saya kira sedih. Ba'dul ikhwani, di atas ba'dul ikhwani ada huruf apa? Fa'alif maknane fa'alif singkatan dari ba'dul ikhwani sapa setengah pira-pira konjo. Aslaha muga-muga ambagusi. Di atas Allahu ada huruf apa? Fa'alif singkatan dari fa'alif maknanya Allahu sapa Allah. Makanya yang sudah tahu digaris tok, tidak ditulis. Nah, mangke kitab ini soyo lama, soyo kosong karena yang sudah ada makna di depan tidak ditulis lagi. Li maring li, di atas li ada huruf apa? Mim alif maknanya maring. Nah, itu ada yang artinya maknanya, ada yang tidak ada singkatannya karena ini kode. Li singkatan li maknane maring. Keliru ya. Li di atas ini ada huruf apa? Mim alif. Mim alif maknanya maring ingsun. Walahum, lan di atas walahum ada huruf apa? Mim alif maknanya walahum lan maring ba'dul ikhwan. Ada angka tadi ya, al-hala, di atas al-hala ada huruf apa? Mim fa maknane mim fa singkatan dari al-hala ing tingkah. Wasyana, di atas wasyana ada huruf apa? Mim fa maknane mim fa singkatan dari maf'ul bi wasyana lan ing urusan. Ayo anak-anak dibaca. Tolak
suruh baca semua. Setelah baca dianggap panjenengan pun iso lancar mose, kemudian panjenengan mulai mengajarkan yang bawah, artinya nahwunya. Cara mengajarkan begini, dengan sinau materi memberi makna. Nomor 1, dengan simak, anak disuruh nyimak. Ayo anak-anak disimak yang halaman bawah yang beraksara hitam. Wa fathah bermakna lan atau dan. Wa bermakna lan atau dan. Anak sekarang lan itu mboten ngertos. Lan iku apa? Mboten ngertos. Nggih, mana kitab niku kuatah sing mboten ngertos. Ngoten nggih. Grapun yen to meneh sing ngertos ada saiki. Wong delamaan mawon mboten ngertos kok. Ya, dasar niki dari kan awake delamaan. Al aqdam lan pira-pira delamaan iku napa? Nah, mboten ngertos. Nek delamaan arti dasar niki. Terus bahasa kitab kuning yang khas itu miturut anak sekarang itu asing sekali. Nah, asing sekali. Makanya sampai lan mawon itu tidak ngerti. Dan makanya wa bermakna lan atau dan, sehingga nanti anak dulu lan wa maknanya apa kan? Lan atau bahasa Indonesianya dan. Bila wa anak disuruh ningali dengan yang membaca. Bila wa didahului makna utawi atau mubtada menjadi tidak bermakna atau tidak mempunyai makna. Dibalik lagi, bila wa didahului makna utawi, ya, wa didahului makna utawi atau mubtada menjadi tidak bermakna atau tidak mempunyai makna. Contoh, wassolatu wassalamu. Wassolatu maknanya jelas sudah. Wassolatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Ora usah lan utawi. Ngaten nggih. Tidak perlu makna lan utawi. Misalkan andai kan dengan pakai peraga ditulis saja, enggak apa-apa. Biar anak menjadi jelas. Wassolatu wassalamu. Wassolatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambahi keselamatan. Wa yang pertama tidak dimaknani. Kenapa? Karena didahului makna utawi. Wa menjadi tidak bermakna. Ngoten niku nek nahwune asline wau istiqnaf. Istiqnaf kalau si abud kita, wau istiqnaf adalah si abud. Makanya kita dengar, wah apabila didahului makna utawi maka wah tidak bermakna. Contoh nih, wassolatu ada wawu hanya utawi tambah rahmat ta'zim. Wassalamu ada wanya ada wa maknanya lan. Wassalamu lan keselamatan. Orang usah ditakokake itu wawu apa istilah apa itu ditakoki misalnya aku iso ora iso jawab aku iso wae mau jawab apa meneh ora iso. Ora nang takok kadang-kadang satu udah dites kancane tanggane satu liyane iso mbok arani mubtada itu apa mbak jajal. Wah kayak sampean dengar. Jadi ini ulangi mubtada adalah isim yang dibaca rafa. Berarti bingung gitu. Yang penting ngerti utawi adalah mubtada. Ngoten mawon. Khobar adalah macam-macam. Berarti tak paham gitu. Angger kho adalah khobar. Khobar maknane iku wis beres bisa ngaji kitab. Ngoten nggih. Andai kan dites tanggane ora usah dijawab. Nah, ngoten nggih. Wong aku iso jawab, mau jawab apa mereka iso kan? Nah, malah bingung nggih. Dadi enak rendah. Wah, ngoten. Pun nggih, dadi ndak usah takut. Nggih, kadang-kadang seperti itu. Pondok-pondok nggih ngoten. Para cak pondok alumni sana-sana ten mriki berngaji. Niku keserti mubtada kan sing mulang mubtada. Ngoten kok nggih. Satu sing yo kadang kemaki. Ki kuwi serti mubtada iso mulangake mubtada. Ngoten iki.
nggih, ampun takut nggih nek ana wong ngono. Sing penting dung karo wong pinter iku gelem ngamalake ilmune. Ora patek iso apa-apa anggere gelem berjuang ngamalake. Ngoten nggih? Nah, semangat ngoten. Pun sampai ngandap caranya bermulang atas terus mulang bawah, mulang atas mulang bawah ada sama di silabus. Dengan lihat napa nggih memberikan pertanyaan di dalam silabus halaman 6 tadi tak terus lagi nggih. Silabusnya panduan pengajarannya dilihat dipun pirsani nomor kali. Berarti mengajarnya masih halaman 2 nomor bintang 2. Nomor bintang 2 berarti Ustadz membaca lafaz mulai an aktuba. Yang bersani an aktuba terus an aktuba seperti teori mengajar sebelumnya sampai nomor 2 habis. Berarti ayat mawon. Setelah santri lancar membacanya, teruskan pelajaran materi nomor 2. Materi nomor 2 berarti di bawahnya. Bila ada lafal yang bermakna utawi itu namanya mubtada. Contoh alhamdu utawi sekabe puji. Pasti sesudahnya harus ada lafal yang diberi makna iku namanya khobar. Contohnya lillahi iku tetap kedua Allah dan dengan terangaken iku terus dengan tanyai. Nah, pertanyaannya ada di silabus. Iki nek jenengan iki napa? Engko nek takoki piye? Nah, iki ada di silabus. Di sini ada tuntunannya. Setelah materi diterangkan, berikan pertanyaan ini. 1. Alhamdu. Apalagi nek jenengan kersa beto papan tulisan. Alhamdu T tanya, J jawab. Ayo anak-anak alhamdu. Alhamdu maknanya bocah langsung iso utawi sekabeh puji. Jadi wis apal nek mau. Wis ora ganjebak. Ngoten nggih. Alhamdu ayo tanya gurune maknanya apa? Utawi sekabeh puji. Langsung keburu. Utawi adalah mubtada. Mubtada kodenya mim. Nah, ngoten. Mubtada kodenya mim. Terus lillahi iki kirang hak niki. Kurang hak percetakan lillahi di dalam silabus. Lillahi maknanya iku tetap kedua Allah. Anak wis apal. Iku adalah khobar. Khobar kodenya kho. Nah, targetnya santri mampu membedakan antara mubtada dan khobar. Walaupun orang ngerti mubtada iku apa, khobar iku apa. Ngoten nggih? Nah, makanya nek ditakoki wong pinter jawab ngoten mawon. Nah, jadi tidak usah diladeni. Perhatikan titik 2 mampu menjawab arti mubtada dan khobar beserta kode-kodenya. Perhatikan, jangan ditanyakan lebih dari materi tersebut. Nah, jangan ditanyakan lebih dari materi pertanyaan tersebut. Ngoten nggih, utawa kenapa jadi mubtada? Nah, ngoten cukup reko-reko, mari bingung. Ngoten nggih. Wis mari bingung, gurune mari butek malah kapok mau mulang. Ngoten nggih. Terus ana wong kadang-kadang sing repoti wong pinter-pinter. Kadang-kadang sing repoti. Iki mari medeni awake dhewe mulang niku wong pinter-pinter. Nah, ngoten nggih. Makanya enggak usah, yang penting berjuang ikhlas ngoten. Cara kula ngoten. Mohon paham nggih, dados jangan ditanyakan atau dengan mengajarnya lebih dari materi ini. Nah, misalkan dengan karena sampai wong pinter, pengalaman wong sorot terus politi, terus angka mbok terang lagi. Alhamdulillah, ini dibaca rafanya sebab ini nah. Wah, sebab ini karepe pamer. Nek sing murid baleng nang nggih. Karepe pamer gune ngetake pintere nek murid malah goblok. Nah, ini soal kan nggih. Makanya kalau metode harus diajarkan miturut realnya. Jangan sampai keluar realnya. Nek keluar realnya makin bingung lagi. Ngoten nggih. Nek cara wong dilengkapi, nek dilengkapi durung katon malah lancar lho, Pak. Dadi nek jenengan aku nek ning Jogja nek metu Blora, metu jalan tol ngoten nggih, karo jalan biasa niku dapat jalan tol. Sebab apa? Jalan tol ora ana apa-apa. Ora ana pasar, ora ana gerobak.
Gitu. Ora ana wong dodol nang dalan. Kaya nang mau kunduran mau. Kunduran mau wobok nang gerobake. Ana wong dodol nang dalan-dalan sebarang kali. Jadi bener lengkap, ana pasare barang, ana gerobake barang, ana becake barang, tapi perjalanan menjadi terhambat ra iso lancar. Nah, ini iso lancar sebab ana hambatan jalan tol. Nah, makanya metode seperti ini tidak dituangkan semua. Nah, orang mubtada sebab apa iso dadi mubtada, sebab apa iso dadi khobar ora diterangake. Yang penting ngerti mim adalah mubtada, kha adalah khobar. Ngoten nggih, dados guru ampun menerangkan di luar materi yang tertuang di sini. Niku ingat nggih, jangan campur-campur mangke muridnya sing bingung. Mon, lajeng sak teruse pol buri, pol belakang sama mbak, cara mengajarnya begitu. Penak tau ora? Nah, ngotak tes ini. Sekarang dilihat halaman, halaman 16 kitab yang besar. Halaman 16 yang kitab besar. Nah, ini cara apa? Wis rampung niki, mun rampung karek nyoba jasa dengan ayo anak, ayo dimulai ya ngoten nggih. Sekarang nomor 16. Ini kan sudah tidak ada maknanya. Kotong. Nah niki. Sebab apa? Di depan sudah ada yang sama. Di depan sudah ada yang sama dan harokatnya pun hilang sudah. Ngoten niku langsung anak-anak ayo dibaca. Nah, jadi guru kakek tenger-tenger niki. Guru malah mboten aktif. Ngoten. Ayo anak-anak dibaca kon suwamu ya jimba, dibaca apa? Ayo cara membacanya. Wah, pinter. Ya di mana nih? Maknanya apa itu alaihim Allah? Ini budaya begini. Itu alaihim terdiri dari apa dan apa? Karena ada namunya sudah di depan. Alaihim terdiri dari apa dan apa? Allah dan domir hum. Nah, kadang dibaca domir hum. Kenapa dibaca alaihim ora alaihum? Nah, kadang ya. Nah, kan domirnya kan hum. Kok menjadi alaihim tidak tetap alaihum karena didahului sukun. Nah, kadang karena didahului sukun hum menjadi him. Jadi huma hum hunna. Apabila didahului kasroh atau sukun maka menjadi hima him hinna. Dan sudah ada. Jadi ini ada harokat sebelumnya domir huma hum hunna. Nah, didahului harokat sukun dan atau harokat kasroh maka hu menjadi hi. Huma hima hum him. Nah, hunna menjadi hinna. Di anak nanti ngertos. Di sini nahunya sudah ada di depan. Jadi pertanyaan yang muncul, alaihim terdiri dari apa? Allah dan domir hum. Kok tidak alaihum? Karena didahului sukun. Nah, alaih menjadi alaihim. Ya di mana nih alaihim? Tetap ngatasi. Iku muga-muga tetep ing atase para rusul. Terus mangke cara memenai ketika sudah ada kosong-kosong, maksud kula, ketika sudah ada kosong-kosong, justru guru yang memberikan pertanyaan. Ampun panjenengan maknani. Nah, ngoten nggih. Niki yang kosong-kosong ampun jenengan maknani. Tapi justru memancing. Ngoten nggih. Iku kosong wassalamu. Manane apa nang? Iku Kang Sokan. Nah, ngoten nggih. Ndek ngantuk. Wassalamu. Muga-muga bareng keselamatan. Nah,
ngoten bisa. Sebab pokok iso maknani sebab di depan sudah ada. Paham nggih? Makanya nek sering ngaji, sering kitabe, nek sering melu ngaji bagi kiai, semakin kosong kitabe. Jadi banyak orang membaca kitab iso itu bukan karena pinter nahu ora bukan. Nah, tapi satu karena barokah kiai, guru karena kulino, ada nggih kerep kosong atau kosong sebab apa? Sebab ora tau ngaji. Nggih, cah sakniki nembel boten ngertos, Pak. Nembel dhisik ngaji kula jaman cilik tahun 80-an niku nek ngaji pas gleloro tuku pas mantuk ora melu ngaji terus langsung nempel kancane, "Kang, aku wacana iki aku ora melu ngaji aku mantuk." Ngoten nggih, terus diwacake kancane kene maknane zaman kuno.